Halo, balik lagi dengan saya Randy Barta Putra dari mrimported.com. Di video kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana proses impor barang dari China. Step-stepnya seperti apa saja yang harus Anda lakukan, semuanya akan saya jelaskan lengkap di video ini. Untuk proses impor dari China itu sendiri, saya membaginya menjadi 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah mencari supplier, kemudian yang kedua adalah proses pembayaran, terus yang ketiga adalah proses pengiriman. 3 poin tersebut sangat penting, jadi Anda harus mengerti. Oke, langsung saja kita menuju ke poin pertama, yaitu mencari supplier. Bagaimanakah caranya untuk menemukan supplier di China? Apakah kita harus datang langsung ke China, kemudian keliling-keliling mencari supplier di sini? Jawabannya tidak perlu. Untuk mencari supplier, Anda bisa melakukannya dari mana saja. Sistem perdagangan di China sudah sangat maju, semuanya sudah online, jadi Anda bisa mencari supplier dari mana saja. Yang penting Anda mempunyai laptop atau komputer dan juga jaringan internet. Selanjutnya Anda tinggal ngobrol saja dengan supplier via chat. Apakah aman? Aman kok, jangan khawatir. Lalu dari mana kita bisa menemukan supplier yang bisa kita kontak hanya dengan via online? Kalau saya sendiri, saya punya 3 website marketplace andalan yang biasanya saya jadikan tempat untuk belanja. Nah, yang pertama adalah taobao.com. Taobao.com ini adalah marketplace yang sangat besar di China, bisa dikatakan juga dia adalah marketplace terbesar di China. Di sini Anda bisa menemukan jutaan supplier. Nah, di taobao.com ini Anda bisa menemukan berbagai macam produk, mulai dari barang elektronik, garment, perabotan rumah tangga, mesin-mesin produksi untuk pabrik, dan masih banyak yang lainnya. Di taobao.com ini Anda bisa berbelanja secara eceran karena memang website ini ditujukan untuk Anda yang berbelanja dalam skala kecil. Kemudian soal harga jangan khawatir. Nah, di sini harganya tetap jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga di Indonesia. Di sini Anda juga bisa pesan barang secara custom. Atau kalau Anda ingin menambahkan brand Anda pada produk yang Anda beli juga bisa. Jadi Anda bisa punya produk dengan brand Anda sendiri tanpa harus membuatnya sendiri. Terus selanjutnya untuk proses transaksinya gimana? Nah, untuk proses transaksi di taobao.com ini menggunakan Alipay. Alipay adalah semacam rekening bersama atau biasanya kita sebut rekber kalau di Indonesia. Jadi Alipay ini berperan sebagai pihak ketiga dalam proses pembayaran. Uang yang kita bayarkan tidak akan langsung masuk ke rekening penjual, melainkan akan masuk ke rekening Alipay dulu. Setelah barangnya sampai, setelah barangnya diterima di warehouse, uang tersebut baru akan cair ke rekening penjual. Jadi proses transaksinya tetap aman, jangan khawatir. Kemudian di taobao.com ini juga sudah dilengkapi dengan software untuk chatting, namanya Aliwangwang. Jadi Anda bisa menggunakannya untuk ngobrol dengan para supplier yang ada di sini. Cuma biasanya yang menjadi kendala untuk berbelanja di sini adalah persoalan bahasa, karena website ini full bahasa Mandarin. Namun Anda tidak perlu khawatir. Nah, di video-video selanjutnya akan saya bahas cara belanja di Taobao tanpa harus menguasai bahasa Mandarin. Juga dilengkapi dengan cara membuat akun serta cara belanjanya seperti apa. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya, jangan khawatir. Untuk website kedua yang biasanya saya pakai adalah 1688.com. 1688.com ini masih saudara dengan taobao.com karena diluncurkan oleh perusahaan yang sama, yaitu Alibaba Group. Di sini Anda juga bisa menemukan jutaan supplier dengan aneka ragam produk. Yang membedakannya dengan taobao.com adalah kalau di 1688.com ini kebanyakan lebih ditujukan untuk transaksi dalam jumlah banyak atau bisa dikatakan untuk grosiran. Untuk harganya gimana? Harga barang-barang di sini rata-rata lebih murah daripada di taobao.com.
Namun biasanya ada minimal ordernya, jadi Anda harus belanja dalam jumlah banyak. Kemudian untuk proses transaksinya gimana? Nah, proses transaksinya masih sama dengan yang di tapo.com, yaitu sama-sama menggunakan Alipay. Jadi Anda tetap bisa berbelanja dengan aman, tenang, dan juga pastinya akan nyaman karena Anda bisa tidur dengan nyenyak. Untuk fasilitas chattingnya juga sama-sama menggunakan AliWangWang. Jadi Anda tetap bisa ngobrol dengan penjualnya. Yang menjadi kendala juga masih sama, yaitu masalah bahasa, karena website ini juga berbahasa Mandarin. Memang sebenarnya website ini ditujukan untuk warga lokal Cina, makanya harganya jauh lebih murah. Kemudian untuk website yang ketiga yang biasanya saya pakai adalah Alibaba.com. Alibaba.com merupakan salah satu marketplace terbesar di dunia yang berpusat di Cina. Konsepnya masih sama dengan dua website sebelumnya, yaitu di sini adalah tempat berkumpulnya para supplier. Jadi Anda bisa memilih barang juga dari sini. Yang membedakannya cuma di masalah bahasa dan target market. Untuk bahasa di Alibaba.com ini sudah menggunakan bahasa Inggris karena memang target marketnya adalah pasar internasional. Jadi Anda bisa lebih mudah dalam berbelanja. Namun, karena targetnya adalah pasar internasional, biasanya harga yang ada di sini cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan dua website sebelumnya. Terus proses pembayarannya gimana? Karena Alibaba.com ini ditujukan untuk pasar internasional, jadi dia juga dilengkapi dengan aneka ragam pilihan pembayaran seperti Mastercard, Visa, kemudian WebMoney, Western Union, dan juga transfer antar bank juga bisa kalau di sini. Kemudian untuk menjamin keamanan transaksi, Alibaba.com juga mempunyai produk sejenis Alipay. Di sini mereka menggunakan secure payment. Nama produk mereka adalah secure payment. Namun jika Anda menggunakan fasilitas ini, Anda akan dikenakan biaya tambahan yang lumayan, yaitu 5% dari total transaksi. Di Alibaba.com, Anda juga bisa menemukan jasa inspeksi yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang-barang yang Anda beli sebelum dikirimkan ke Indonesia. Meliputi pengecekan quality, quantity, pengecekan paket, pengecekan, ya intinya semua pengecekan barang Anda sebelum dikirim. Namun Anda pastinya akan dikenakan biaya tambahan lagi jika menggunakan jasa ini. Kalau saya sendiri, saya biasanya menggunakan Alibaba.com ketika saya ingin membeli barang dengan jumlah yang sangat besar. Untuk per itemnya bisa bernilai ratusan juta hingga miliaran. Nah, di situ saya akan menggunakan fasilitas AliSource Pro. Dengan menggunakan AliSource Pro ini, Anda bisa dengan mudah menemukan pabrik untuk barang yang Anda incar. Kita tinggal menuliskan produk yang kita cari beserta spesifikasinya. Nanti para supplier yang akan mengontak kita. Untuk proses lengkapnya akan saya bahas di video khusus bagian Alibaba.com yang ada di volume 2. Selanjutnya kita masuk ke poin 2, yaitu tentang pembayaran. Yang pertama adalah Alipay. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa alat transaksi yang digunakan di tapo.com dan juga 1688.com adalah Alipay. Untuk mempercepat pembayaran, Alipay ini bisa dikonekkan langsung dengan debit atau kartu kredit, namun harus rekening bank Cina. Lalu bagaimana dengan Anda yang tidak mempunyai rekening bank Cina? Apakah Anda tidak bisa transaksi? Anda tidak perlu khawatir. Anda tetap bisa bertransaksi. Anda bisa mengisi saldo di akun Alipay Anda. Caranya gimana? Anda bisa melakukan top up Alipay dari jasa top up yang sudah ada. Sekarang sudah banyak kok jasa top up Alipay di Google atau di forum-forum yang lain. Anda tinggal mencarinya.
Atau kalau semisal Anda kesulitan, Anda bisa juga kontak tim saya, tim Mr. Importir, untuk top up Alipay Anda. Caranya juga mudah, cuma seperti tukar uang saja. Selanjutnya, untuk keamanan menggunakan Alipay ini gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, Alipay ini adalah pihak ketiga, atau kalau di Indonesia bisa disebut rekber atau rekening bersama. Jadi untuk keamanan terjamin lah, karena sudah ada yang menjamin. Terus untuk biaya transaksi menggunakan Alipay ini seperti apa? Biayanya sangat murah, yaitu minimal charge-nya cuma 0,1% dan maksimal charge-nya cuma 0,5% dari total transaksi. Atau kalau semisal diuangkan, minimal charge-nya cuma 0,5 yuan dan maksimal charge-nya 25 yuan. Satu lagi informasi dari saya tentang Alipay. Jika akun Alipay Anda belum verified, batas transaksi Anda per bulan adalah 50.000 yuan atau sama dengan kisaran 100 juta. Untuk membuatnya menjadi verify, Anda harus upload data-data seperti paspor dan lain-lain. Baik, saya kira cukup untuk Alipay. Selanjutnya kita lanjut di Secure Payment. Secure Payment ini digunakan jika Anda berbelanja di Alibaba.com. Dengan Secure Payment ini Anda bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit, web money, dan juga masih banyak pilihan pembayaran yang lain. Namun kalau Anda menggunakan Secure Payment ini, Anda akan dikenakan biaya 5% dari total transaksi. Nah, kalau menurut saya sih nggak recommended, karena biayanya lumayan besar jika transaksi Anda besar. Selanjutnya kita langsung masuk di bagian pengiriman. Nah, di bagian pengiriman ini ada 3 tipe pengiriman yang akan Anda gunakan dalam proses impor ini. Yang pertama adalah pengiriman lokal China. Maksud dari pengiriman lokal Cina ini adalah proses pengiriman dari supplier ke gudang forwarder atau ekspedisi internasional yang ada di Cina yang kemudian akan meneruskan pengiriman ke Indonesia. Sebelum Anda melakukan proses pengiriman, Anda harus menginstruksikan kepada supplier untuk menuliskan marking code Anda di paket yang Anda kirimkan. Nah, marking code ini sendiri fungsinya adalah sebagai penanda bahwa paket tersebut adalah milik Anda. Untuk mendapatkan marking code-nya, nanti silahkan kontak saya atau kontak tim saya. Setiap orang nanti akan mempunyai marking code yang berbeda-beda. Makanya tidak saya tuliskan di sini marking code-nya. Pengiriman lokal Cina ini, lama pengirimannya berkisar di antara 2-7 hari. Tergantung di mana lokasi supplier dan juga jasa ekspedisi apa yang Anda pakai. Untuk pembayarannya biasanya sudah Anda lakukan bersamaan dengan proses belanja di 3 website tersebut karena sudah masuk di dalam sistem. Berikutnya adalah pengiriman internasional. Untuk pengiriman internasional, Anda bisa menggunakan jasa International Freight Forwarder. Nah, setelah barang Anda tiba di gudang jasa forwarder yang di Cina, selanjutnya mereka akan meneruskan pengiriman barang Anda ke Indonesia. Mereka juga yang akan mengurus pajak dan bea cukainya. Untuk tarifnya sendiri sangat bervariasi tergantung jenis pengiriman apa yang Anda pilih. Juga tergantung jenis barang yang Anda kirim. Untuk pengiriman udara, tarifnya mulai 100.000 per kilogram dengan minimal pengirimannya adalah 5 kg. Lama prosesnya biasanya sekitar 1 minggu. Selanjutnya untuk pengiriman laut, tarifnya mulai 3,4 juta per CBM dengan minimal pengiriman biasanya 0,1 CBM atau bisa juga Anda sebut 340.000. Lama prosesnya adalah sekitar 1 bulan. Tarif-tarif tersebut sudah termasuk biaya pajak bea cukai. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lagi.
Untuk pembayarannya sendiri nanti akan Anda bayarkan setelah barang Anda tiba di Jakarta. Jadi Anda bisa lebih hemat di awal. Untuk perusahaan yang recommended yang mana? Nah, sebenarnya sudah banyak sekali perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang ini yang bisa Anda gunakan jasanya. Anda tinggal browsing di Google dengan kata kunci jasa forwarder atau International Freight Forwarder Service, pasti Anda akan menemukan banyak pilihan. Namun jika Anda ingin menggunakan jasa dari perusahaan yang biasanya saya pakai, nanti akan saya infokan di grup Facebook Mr. Importir, jadi jangan khawatir. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman lokal Indonesia. Setelah barang Anda tiba di Jakarta, nanti pihak forwarder akan mengirimkannya ke alamat Anda melalui jasa ekspedisi lokal Indonesia. Terus ekspedisi apa yang akan dipakai itu nanti menyesuaikan dengan instruksi dari Anda. Jadi Anda bisa request, misal Anda ingin menggunakan perusahaan A, Anda tinggal request ke jasa forwarder. Atau Anda ingin menggunakan ekspedisi B, Anda tinggal request saja. Jadi mudah. Jadi jika saya ringkas, prosesnya adalah seperti ini. Pertama, supplier akan mengirimkan barang menuju alamat gudang atau alamat warehouse forwarder yang Anda pilih yang ada di Cina. Itu prosesnya adalah sekitar 2-7 hari. Selanjutnya dari gudang Cina, forwarder akan mengirimkannya ke gudang mereka yang ada di Jakarta. Itu prosesnya ada yang 7 hari, ada yang 4 minggu, tergantung pengiriman apa yang Anda pakai. Selanjutnya setelah barang nyampe Jakarta, barang tersebut akan dikirimkan ke alamat Anda. Nah, untuk proses bea cukainya semuanya sudah diurus oleh forwarder, jadi Anda tidak perlu pusing. Gimana, mudah kan cara impor dari Cina ini? Jadi silahkan nanti langsung dipraktekkan. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara belanja di masing-masing supplier dan juga gimana proses pembayarannya, gimana proses pengirimannya, gimana pesan yang harus Anda sampaikan ke supplier. Nah, semuanya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, untuk video kedua ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.